Saya taruh sini, Bapak. Saya bikin mulai dari F04 kan, karena F01 LPK, bukan asesor kan? F02 apa? Program. Jadwal. Agenda ya? Agenda. Nah, lalu F03 Surat tugas. Surat penugasan asesor. nah itu ya, F04, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, apakah ini dijalankan tak sama asesor? Bapak Ibu yang tahu. Karena kami dokumen nggak pernah mendapatkan ini, Bapak Ibu. Ada Pak. Nah, pada saat nanti kami surveillance, ya, termasuk ke KA, kami akan perintah ini. Itulah juga salah satu dari kinerja Bapak Ibu. Dipahami benar-benar Bapak Ibu. Ini paling penting. Walaupun saya tempat yang terakhir karena angkanya 8, paling ini. Jadi supaya mudah hafalnya Bapak Ibu. Yang 1, 3, 4, 7, 8 kan gitu. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu menanyakan tentang apa sih kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh asesor kan? Dalam podcast channel kami Obsesi, obrolan seputar solusi dan inspirasi, bersama saya Pak Karya Sebayang. Dalam hal ini beliau adalah seorang asesor dan juga sebagai pengurus LALPK yang berada di bawah naungan Direktorat Kementerian Ketenagakerjaan, yang merupakan perpanjangan tangan daripada kami selaku komite akreditasi yang ada di daerah masing-masing provinsi, yang kebetulan hari ini tengah melaksanakan BIMTEK sekaligus upgrading asesor terkait sosialisasi peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2022. Nah, bersama saya sudah ada Pak Karya yang kebetulan juga selaku pemateri dalam BIMTEK tersebut. Oke, ikuti bincang kami terkait pelaksanaan kegiatan BIMTEK. Oke Pak Karya, kira-kira menurut Pak Karya dengan pelaksanaan sosialisasi sekaligus BIMTEK ini mungkin hal-hal apa yang perlu jadi bahan perhatian teman-teman asesor dan pengurus KALPK yang ada di daerah masing-masing? Kami persilakan Pak. Baik. Baik, Pak Ketua KA. Ketua KA Gorontalo. Terima kasih kalau saya ditanyakan seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan kita adalah untuk meningkatkan produktivitas daripada proses akreditasi baik yang dilakukan oleh asesor maupun oleh KA sendiri di dalam memproses akreditasi tersebut. Peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2022 itu tidak terlepas daripada untuk meningkatkan produktivitas lewat peningkatan mutu daripada pelaksanaan akreditasi, sekaligus untuk melakukan percepatan akreditasi yang dilakukan baik oleh KA lewat asesornya. Demikian juga selain secara kuantitas, tentu saja secara kualitas, yaitu mutu lembaga itu memang harus menjadi perhatian kita semua lewat KMPI. Jadi pada pertemuan ini selain Permenaker maupun aturan-aturan lainnya, ada juga KMPI dan SPA ya 2.0 yang terbaru. Nah, itu mengatur tentang percepatan. Percepatan itu tidak akan bisa dilaksanakan tanpa pemahaman daripada asesor yang harus di-upgrade, sehingga proses apapun yang sudah ditetapkan lewat permen tersebut maupun sebuah tersebut itu akan menjadi sia-sia kalau tidak dikuasai oleh seorang asesor dalam pelaksanaan akreditasi yang sebagai ujung tombak kembali tentang prinsip-prinsip yang terselubung yang memang selama ini menjadi masalah yang memperlambat proses akreditasi adalah kemampuan asesor dalam
persepsinya mengabdikan daripada standar KMPI dalam setiap kriteria tersebut. Itu terbukti dari pelaksanaan pleno LALPK yang selama ini tersendat oleh karena ya, ketepatan di dalam mengabdikan subkriteria tersebut itu mungkin ya, bisa saja dokumennya yang salah atau bisa saja dokumennya itu tidak salah, tapi dalam hal penulisan kebenaran daripada dokumen tersebut terhadap laporan itu bisa tidak tepat. Karena apapun yang dilakukan asesor harus melihat dua hal. Pertama, hal daripada laporan terhadap LPK atas hasil akreditasi maupun laporan terhadap asesor daerah atau KA terhadap LA yang akan mempleno final daripada laporan. Kemampuan asesor di sini ada dua, kemampuan dalam menyusun ketidaksesuaian dan kemampuan dalam menyusun daripada menyatakan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai. Itu pun harus ada keterampilan khusus hal itu, karena LA itu tidak punya dokumen, sehingga hal ini jangan dianggap remeh, karena bisa itu sendiri kualitas tetap harus dijaga oleh LA, karena LA itu adalah pekerja yang profesional dan memang integritasnya harus terjaga. Ya, kita tidak asal serta-merta kata-kata yang begitu indah dan sebagainya lalu kita pahami itu adalah sebagai hasil daripada akreditasi yang terhadap LPK yang sudah bermutu. Itu belum tentu. Ya. Jadi sini asesor harus paham hal itu. Ya. Jadi menarik Pak ini ya, Pak Karya. Pada intinya penyampaian Pak Karya tadi adalah pada dua kata. Yang pertama adalah percepatan. Yang pertama produktivitas dan percepatan. Ini yang sangat diharapkan. Produktivitas itu sendiri bagaimana kemampuan asesor dalam menerapkan apa yang sudah dibimtek dan di-upgrading hari ini. Kemudian percepatan itu sendiri ya dengan adanya aplikasi Spayang versi 2 ini. Dalam kesempatan ini tentunya pemahaman dari para asesor itu sendiri tentu dengan metode yang sudah diberikan yang diharapkan oleh LALPK sangat menginginkan terkait bagaimana implementasi terhadap materi yang dijabarkan. Nah, salah satu terobosan yang disampaikan oleh Pak Karya adalah dengan metode blur ya. Nah, ini sebagai ide yang sangat kreatif untuk memudahkan para asesor yang mungkin saja beda persepsi untuk gampang dan memudahkan dalam melakukan visitasi dan pengisian SPA yang sudah selama ini terkadang menjadi kendala saat pleno di tingkat LALPK. Bisa dijabarkan sedikit ya Pak Karya terkait plor? Iya, jadi plor ini saya kira kalau seorang asesor memang sudah harus menguasai sejak awal, karena ketika waktu intake asesor, calon asesor ini memang sudah harus dikuasai. Jadi bukan saja mengerti tentang KMPI secara benar, tetapi juga dalam hal membuat suatu kalimat yang tidak sesuai pada laporan pun harus dikuasai. Ya, plor ini kita mungkin asesor sudah tahu ya. Plor itu apa? Itu artinya bagaimana merumuskan suatu kalimat yang pada kalimat tersebut mengandung arti P, problemnya apa, ya kan? Lalu permasalahannya itu di mana terletak permasalahannya, kan? Lalu pada kalimat itu ada objektivitasnya, ya. Objektivitas itu hal apa saja, apa yang dilanggar, ya, termasuk lokasi-lokasinya dan sebagainya. Lokasi pelanggaran tetap termasuk berdasarkan KMPI nomor berapa dan sebagainya. Lalu yang saya maksud tadi objektivitas itu adalah dokumen-dokumen, bukti, pendukung, berapa ya yang diterima asesor, apakah itu sudah tepat atau benar atau apa. Nah, itu sebagai bukti. Ibaratnya kalau orang melakukan suatu kejahatan ada bukti
apa yang menyatakan bahwa itu merupakan suatu kejahatan, ada dugaan buktinya yang diterima oleh asesor. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan paling terakhir tentunya adalah referensi itu ya Pak. Iya. Referensi sebagai kiat-kiat atau trik yang bisa dilakukan oleh para asesor daerah-daerah untuk bisa mencapai target yang diinginkan oleh LA. Iya. Sebenarnya kiat-kiatnya itu mudah aja ya kalau kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya pertama itu asesor itu sering ditugaskan, jam terbangnya tinggi, dan ketika dia ditugaskan dia harus menggunakan apa yang telah dilengkapi seorang asesor pada saat fintech tersebut, dan itu harus diterapkan. Jam terbang sama penerapan ilmu yang diterima itu harus terapkan. Itu akan menjadi suatu kebiasaan, menjadi gaya seorang asesor. Jadi nggak ada tiket lain selain kerja keras seperti itu. Intinya kan? semakin terbiasa makin bisa ya. Iya betul. Nah kadang-kadang ya oleh rasa enggan melakukan atau tidak ada waktu atau efisiensi waktu ya, supaya cepat menyelesaikan proses akreditasi, jadi tidak lagi menggunakan apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah menjadi dasar orang untuk melakukan suatu laporan dan sebagainya. Ya kita ikut saja aturan-aturan itu, saya kira itu kiat-kiat yang manjur itu ya. Ya, intinya beliau sangat mengharapkan asesor makin terasah, makin menguasai dengan apa yang materi yang sudah pernah dilakukan dan diberikan oleh para pemateri asesor. Ya, hal itu bukan narasumber ya. Kalau narasumber itu bedanya sama asesor. Kalau narasumber itu banyak bicara, menyampaikan suatu ilmu, ya kan, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. Tapi kalau asesor itu banyak mendengar dan banyak belajar. Sebab ketika pelaksanaan asesor itu kita kan namanya itu memeriksa, ya kan, memperhatikan apa yang harus kita periksa ketika kita misalnya menyampaikan sesuatu atau meminta sesuatu bukti kepada LPK dan kita minta penjelasan tentang hal itu, jadi banyak mendengar. Artinya di situ kita tidak boleh berdebat, kita hanya menerima aja apa yang dia katakan dulu. Iya, sebagai pembuktian, tujuannya untuk mendapatkan suatu pembuktian terhadap apa yang kita inginkan daripada acuan yang dikatakan suatu standar yang harus dipenuhi, seperti itu ya. Yang kedua itu adalah selain kita itu tidak banyak berbicara tetapi mendengar, menyimak dan sebagainya. Nah, kita itu tidak berbelit-belit, ya kan? Tidak berbelit-belit artinya kita memahami pertanyaan apa yang harus kita tanyakan dan apa maksud daripada pertanyaan tersebut, supaya si ACC atau peserta yang kita mau tanyakan itu dia paham, ya, tidak memutar-mutar atau menceritakan atau apa sehingga mereka dia bingung jadinya kan gitu. Jadi langsung ke poinnya aja seperti itu, dan bersifat sedikit punya etika untuk tidak menghindarilah hal-hal yang sifatnya berdebat ya, berpura-pura menunjukkan suatu demonstrasi kepandaiannya, kepintarannya dan sebagainya. Kita ini ingin mengoreksi data ya kan? Nah seperti itulah kira-kira, itu salah satu saja dan banyak hal yang lain. Ya. Saya rasa teman-teman asesor sudah mendengarkan bersama apa yang jadi penjabaran materi Pak Karya saat kita bimbing. Ini harapan beliau yang ke depan tentunya beliau sangat mengharapkan apapun yang diharapkan oleh asesor LALPK akan sinkron dan bisa diimplementasikan. Sebagaimana mereka juga membagi ilmu untuk para asesor, dan harapannya tentu dengan ilmu yang diberikan, dengan metode yang digunakan bisa diharapkan tercapai target yang diinginkan oleh LA maupun oleh Kementerian Tenaga. Saya rasa ini diskusi kami dan obrolan kami. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi dan solusi dari teman-teman asesor di tingkat daerah untuk ke depan lebih kerja produktif, lebih kerja percepatan untuk menggunakan ini, karena di kementerian dan di LA sudah memikirkan bagaimana praktis dan taktisnya terhadap pelaksanaan penjabaran apa yang diberikan saat bimbing.